Udah kurang lebih 1 tahun semenjak analisa atau review secara garis besar anime absurd yang satu ini. Tapi kok rasanya seri ini gak mati-mati ya? Meskipun animenya udah selesai, gue masih sering banget ngelihat hal yang berhubungan dengan anime yang satu ini. Iya, yang gue maksud itu adalah anime Bocchi the Rock. Rasanya baru kemarin gue ngebahas anime Bocchi the Rock ini, yang untuk saat ini gue bisa bilang kalau anime ini masterpiece, tanpa diantisipasi. Bayangin aja, waktu itu gue bilang kalau Chainsaw Man adalah anime yang paling niat season itu. Padahal nyatanya Bocchi the Rock lah yang menurut gue paling worthy untuk mendapatkan julukan itu. Karena banyak banget aspek kecil yang bisa kita anggap sepele, padahal memiliki arti yang lebih dalam kalau kita mau melihatnya dengan sudut pandang lain. Gak cuman itu, gue juga penasaran, kira-kira apa ya yang ngebuat seri ini bisa populer banget, yang hingga saat ini ngasilin banyak banget hal, dari merch, fan art, cosplay, bahkan antisipasi buat season 2-nya tuh gede banget. Sampai ada satu akun di Twitter yang ngecek hampir setiap hari apakah season 2 Bocchi ini udah keluar, dan juga ranking MAL atau My Anime List yang stay di top 50 atau lebih tepatnya ranking 33. Kalau gitu, inilah Bocchi the Rock, anime mahakarya modern yang tidak pernah akan mati. Menurut gua, salah satu alasan utama yang membuat Bocchi the Rock masih hidup adalah relevansi. Hampir setiap karakter yang kita temuin di seri Bocchi ini akan membuat kita bilang, "Jir, kok karakter ini mirip si ini ya di dunia nyata gitu." Yang membuat kita makin ketagihan dan penasaran, apakah benar karakter yang ada di anime Bocchi ini mirip dengan teman kita? Gak cuman itu, tapi dinamika pertemanan yang ada di seri ini juga ngebuat orang merasa kalau circle mereka mirip dengan Bocchi. Ada yang suka ngutang, ada yang ekstrovert parah, ada yang introvert parah, dan mungkin ada yang jadi badut di circle. Tapi mau gimana pun, mereka temen lu, dan lu merasakan itulah hal yang gak akan bisa diputus, seperti pertemanannya Bocchi ini. Selain itu, gue yakin kalau alasan utama seri ini tetap populer itu karena karakter Bocchi itu sendiri. Kenapa? Karena karakter yang memiliki sifat ini ternyata sangat populer baru-baru ini, yang diawali dengan karakter Bocchi dan dilanjutkan dengan Pomni, yaitu sebuah karakter dari seri Amazing Digital Circus. Kalian bisa nonton videonya Profesor Lendo yang ngejelasin apa sebenarnya sifat girl failures ini. Tapi intinya, secara insting, kita pasti akan mendukung keadilan, sehingga kita akan mensupport karakter yang bisa dibilang underdog atau kurang pendukungnya apapun itu. Karena dengan mensupport karakter underdog itu, pasti akan merasa kalau keadilan itu sedang ditegakkan. Meskipun kayaknya nggak berlaku di semua negara sih, soalnya kata-kata ini gue ambil dari kata-katanya game theory, hehe. Gak cuman itu, tapi sebenarnya ada hal lain yang pasti kita suka, yang ngebuat Bocchi ini tetap hidup. Tapi sebelum itu, gue minta kalian untuk subscribe, untuk ngebuat Bocchi ini menjadi senang. Udah kan? Nah, karena Bocchinya udah senang, mari kita lanjut. Bocchi-chan no rock. Bocchi da rock. Hal lain yang ngebuat Bocchi populer hingga saat ini adalah meme. Iya, meme. Kenapa? Karena meme adalah cara kita berkomunikasi di era sosial media ini. Coba kalian bayangin, kalian daripada ngechat orang satu-satu di grup, mending kalian posting satu foto yang bikin banyak orang ketawa kan? Nah, karena hal itulah Bocchi tetap hidup. Yang didukung karena serinya itu sendiri memang bisa dimimin terus-terus sampai mati, yang akhirnya ngebuat komunitas dari meme Bocchi tersebut. Karena kita pasti mencari orang yang setidaknya mirip dengan kita, yang akhirnya ngebuat Bocchi kembali populer lagi deh. Tapi harus gue akuin, emang meme-nya Bocchi tuh aneh-aneh, tapi lucu gitu, kayak animenya itu sendiri. Dan karena hal itu, jadinya gue ikutan gak sabar untuk nungguin season 2 dari anime Bocchi ini. Atau kemungkinan lain, karena ekspresi Bocchi yang sangat dilebih-lebihkan, jadinya kita ketawa atas ekspresinya tersebut gitu. Kita tahu kalau ekspresi kayak gitu gak mungkin dilakuin di dunia nyata, tapi rasanya nusuk ke hati dan bilang ke kita kalau emang iya kok bisa aja kita kayak gini di dunia nyata. Apalagi yang introvert banget kayak Bocchi. Kalau kalian udah di depan panggung dan merasa panik, kelar dah tuh. Kayak Bocchi yang mau pakai box manga di depan orang-orang. Dan satu alasan terakhir yang bisa gue temukan adalah kelakuannya Rio yang bisa direlate banyak orang Indonesia, yaitu ngutang. Sama Nijika yang kelihatannya
kalau dia adalah orang sempurna yang ingin kita temui. Seenggaknya bagi orang introvert, atau itu gua aja sih, hehe. Atau mungkin kalian lebih prefer Kikuri, gue juga nggak tahu. Tapi nggak cuman itu sih alasannya. Ada satu lagi alasan yang bisa gue pikirkan dan tetap masuk akal. Satu alasan lain yang paling memungkinkan adalah manganya yang masih jalan, meskipun update-nya agak lama. Dan meskipun manganya ini beda jauh sama animenya, tapi banyak banget referensi kecil ke budaya musik, mau musik Jepang ataupun musik barat. Dan unsur komedinya tetap pekat di manganya, walaupun kita harus ngebayangin sendiri gimana komedinya itu berjalan. Alasan terakhir yang memungkinkan adalah banyaknya cosplayer yang masih melakukan cosplay dari karakter Bocchi ini. Karena orang yang kurang familiar dengan seri ini, kalau tertarik dengan ngelihat cosplaynya, menurut gua pasti akan penasaran karakter sebenarnya yang dia cosplayin itu sebenarnya dari anime apa. Dan akhirnya bisa aja ngebuat fans Bocchi yang baru. Intinya sih gue lumayan yakin kalau budaya meme Bocchi bakalan masih rame. Meskipun gue gak bisa prediksi kapan bakal berhenti anime meme Bocchi ini. Tapi yang pasti, kalau misalkan Bocchi season 2 diumumin, bakalan ada atau langsung ada. Pasti Bocchi akan naik lagi. Tapi syaratnya, kalau misalkan studio animenya pakai jalan motong yang begitu banyak, kemungkinan gak bakalan bisa sebesar season 1. Mari kita berharap aja kalau studio yang ngerjain anime GOAT ini pada niat dan ngerjain animenya dengan penuh keseriusan dan kesenangan. Terima kasih telah menonton videonya hingga habis. Di video selanjutnya kita akan ngebahas game JRPG yang ngebutuhin 60 jam minimal untuk ditamatin. Sampai nanti, ciao!